Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Janurika dengan nomor pokok mahasiswa 2203070888 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Sengingi. Baik Ananda sekalian, di sini kita akan membahas materi tentang sholat jenazah, di mana sholat jenazah ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan ketika ada orang yang beragama Islam meninggal, maka kita diwajibkan untuk mengurus jenazah tersebut. Hukum melakukan sholat jenazah ini merupakan fardu kifayah dan wajib dilakukan berjemaah, bukan sendiri-sendiri. Hal ini tertuang di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang laki-laki meninggal dalam keadaan berhutang, disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau bertanya, apakah ia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? Jika dikatakan ia meninggalkan harta untuk membayar hutang, maka beliau akan mensalatkannya. Jika tidak, maka beliau akan memerintahkan kepada kaum muslimin, salatkanlah temanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu ada rukun-rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah ini terdiri dari 7 macam. Yang pertama yaitu ada niat. Niat ini merupakan suatu hal utama dalam mensolatkan jenazah. Yang adapun ketika kita melaksanakan sholat jenazah laki-laki tua, maka kita akan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jika kita mensolatkan jenazah perempuan tua, maka kita akan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu ketika kita mensolatkan jenazah laki-laki kecil, maka kita akan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ala hazal maitati tifli arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat yang terakhir ketika kita melakukan sholat jenazah perempuan kecil, maka kita akan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ala hazihil maitati tiflati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua yaitu ada berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga melakukan 4 kali takbir, di mana 4 kali takbir ini merupakan hal yang kita lakukan dalam melaksanakan sholat jenazah. Yang takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kita membaca doa untuk mayit. Dan yang keempat kita juga membaca doa untuk mayit. Di mana takbir pertama ini kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga doa. Di mana doanya ini berbunyi Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu waj'alil jannata maswahu. Yang keempat, takbir keempatnya kita membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwanina lazina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ketika kita melaksanakan sholat jenazah laki-laki, maka kita membacanya dengan hu, Allahumma firlahu. Jika kita mensolatkan jenazah perempuan, maka yang hu-nya kita ganti dengan ha, seperti Allahumma firlaha dan seterusnya. Setelah melakukan 4 takbir ini, kita melakukan salam. Kemudian kita berdoa untuk si mayit. Adapun keutamaan orang yang mensolatkan jenazah ini merupakan sholat jenazah ini juga memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya. Beberapa keutamaannya diantaranya adalah yang pertama yaitu berpahala sebesar gunung Uhud. Dengan mensolatkan, mengiringi, dan mengantarkan jenazah hingga ke pemakaman bisa mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Yang kedua, pahala mengalir bagi jenazah.
bukan hanya untuk orang yang menyolatkan. Ternyata ada pula keutamaan bagi jenazah yang disolatkan. Apalagi jika jemaah yang mensolatkan terdiri dari 40 orang atau lebih, bisa mengalirkan pahala kepada jenazah. Yang ketiga yaitu dikabulkan doa. Keutamaan sholat jenazah selanjutnya adalah doa akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mayat disolatkan dengan sholat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat, mendoakan kebaikan untuknya, maka syafaat doa mereka akan diperkenankan." Hadis riwayat Muslim. Tentu kita perlu